Selamat siang, perkenalkan saya Tommy Michael dari LPPM Untak Surabaya. Untuk hari ini saya akan menyampaikan pendaftaran terkait dengan hak cipta dengan tampilan menu terbaru. Pertama-tama kita bisa membuka laman e-hakcipta.dgip.go.id atau bisa langsung kita ketik di bagian Google, kita klik aja pendaftaran e-hak cipta atau e-hak cipta login, pasti akan terbawa ke sini. Sebagai contoh, jika kita belum memiliki akun, maka kita klik yang membuat akun atau create. Di sini akan ada isian nama kita sesuai KTP, password, nomor KTP, tanggal lahir, kebangsaan, email, password yang diulangi lagi, nomor telepon, gender, kemudian type of applicant. Bisa kita pilih, kita menyesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau di terkait dengan UMKM maka usaha mikro, tapi kalau terkait dengan pribadi, boleh kita eh, memilih yang ini memang bisa juga dilakukan melalui akunnya LPPM. Kemudian register, nanti akan ada verifikasi dari sistem tersebut. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita memasukkan alamat email dan password, kemudian login. Kemudian login, dan nanti akan ada kode OTP yang itu tidak boleh di-share kepada siapapun. Sebagai contoh ya. Akan menerima email seperti ini 721456. Kita masukkan. Baru kita klik OTP berhasil. Jika tidak, maka klik resend. Nanti tampilan akan muncul seperti ini. Tampilan akan muncul seperti ini. Kita tutup saja. Menu hak cipta permohonan baru itu untuk ajuan baru kalau daftar ciptaan adalah ciptanya sudah pernah kita daftarkan. Sebagai contoh permohonan baru, ada muncul pop-up. Silakan unduh template terbaru di sebelah pojok kanan atas. Kita bisa mengunduh surat pernyataan, surat pengalihan hak. Ini nanti akan saya jelaskan. Kita masuk ke bagian pengisian dulu. Jenis permohonan bisa untuk umum, untuk lembaga pendidikan ini terkait dengan biayanya memang. Lembaga pendidikan, kita ambil contoh lembaga pendidikan, jenis ciptaan, karya tulis, karena jenis ciptaan ini sangat banyak sekali ya. Masih loading dia. Ada karya drama, koreografi, karya lainnya. Kemudian subnya juga ada banyak. Atlas, buku saku, diktat. Tapi kalau karya seni juga ada banyak juga bisa kita pilih. Sebagai contoh misalnya karya seni saya memilih yang pamflet tanggal pertama kali diumumkan mengenai yang mau kita daftarkan tuh pertama kali diumumkan kapan? Kita tulis aja sini. Apakah 1 Maret 2025 silakan. Judulnya apa? Kita tulis judulnya. Kemudian uraian singkat ciptaan, negara pertama kali diumumkan, kota pertama kali diumumkan, bisa Surabaya dan seterusnya. Saya akan mengambil contoh, kita klik AA misalnya ya, Surabaya. Baru untuk mencegah takut ada kehilangan data, boleh simpan sebagai draft. Kalau simpan, nanti dia akan muncul di sini. Daftar simpan atau draft. Kalau kita merasa yakin, langsung klik selanjutnya. Khusus nanti akan muncul menu seperti ini. Data kuasa melalui kuasa, iya atau tidak. Dalam hal ini melalui kuasa, yaitu bisa kita klik iya. Konsultan, iya atau tidak tidak. Nama kuasa itu bisa memasukkan nama saya. Kemudian alamat kuasa sesuai dalam di sini ada tercantum alamat eh, kuasa ditulis Semoloware 45 Provinsi Jawa Timur, kota tempat tinggal Surabaya,
kode pos 60118, email puasa. Data pencipta hak cipta kita masukkan. Apakah pencipta merupakan badan hukum? Kita klik tidak, karena kita perorangan ya, bukan warga negara Indonesia. Klik selanjutnya. Memasukkan nomor KTP harus sesuaikan. Saya akan mencoba ada tulisan 16 karakter. Kita masukkan namanya. Kita masukkan namanya juga. Kita ambil BB. Alamat juga BB. Nomor telepon. Jenis kelamin pria. Silakan kalau ada NPWP dimasukkan. Namun sebaiknya untuk yang mahasiswa wajib membuat NPWP karena banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Baru kita klik selanjutnya. Alamat pencipta. Kita masukkan alamatnya di mana. Negara Indonesia. Provinsi Jawa Timur. Surabaya. Kecamatan Pabean Santika misalnya. Kelurahan Bongkaran. Kode posnya tidak boleh diisi, boleh tidak. Nah, apakah data pencipta di atas merupakan data pemegang hak cipta karena kita bergerak dalam bidang kampus dan terkait hak moral? Maka kita klik tidak. Sehingga pemegangnya adalah untak. Kita simpan. Jika ingin menambah lagi bagaimana? Misalnya penciptanya ada 10 orang. Berarti kita langsung tambah lagi sampai 10 kali. Tetap kita masukkan semua tadi seperti di awal tadi ya. Data pemegang hak cipta ini memang ada perubahan. Perubahan dalam pengertian maksudnya apakah pencipta merupakan badan hukum? Maksudnya pencipta ini ada pemegangnya. Kita klik iya ke warga negara Indonesia. Selanjutnya di sini yang bisa kita masukkan, kita tidak bisa memasukkan seperti ini dalam aturan yang terbaru. Sehingga kita menggunakan singkatan seperti ini. Untak Surabaya, emailnya bisa ditulis email lppm @untak strip sb.ac.id. Nomor telepon bisa diisi, bisa dikosongi sebagai contoh ya. Jenis kelamin pria sesuai arahan beberapa waktu lalu saya menanyakan. NPWP kita kosongi. Kemudian selanjutnya alamat Semolowaru 45, negara Indonesia, provinsi Surabaya, kecamatan Sukolilo, kelurahan Semolowaru, kode pos 60118, simpan. Di sini sudah oke, sudah beres. Pemegangnya adalah untak. Kemudian boleh simpan sebagai draft, boleh langsung selanjutnya. Nah, khususnya bagian ini, scan KTP pemohon dan pencipta, artinya KTP pencipta, ada 5 orang pencipta, maka 5 itu harus dalam satu file PDF yang sama. Jadi dalam satu file PDF ada 5 KTP. Surat pernyataan, ini adalah surat pernyataan, nanti kita masuk ke bagian sini dulu ya. Surat pernyataan satu, nama sesuai KTP, alamat, dengan ini menyatakan bahwa ciptaan berjudul apa yang tadi kita isi di sistem. Kemudian ada nama kota, tanggal, bulan, tahun, nama, ditandatangani dengan materai 10.000. Boleh materai yang kertas atau materai yang elektronik. Yang formulir kedua, detail ciptaan. Jenis ciptaan apa, subnya apa, judulnya apa. Sesuaikan dengan sistem tadi. Kota dan provinsi pertama kali diumumkan, tanggal pertama kali. Urutan nama pencipta sesuai KTP. Link ciptaan ini adalah di mana kita bisa mengakses. Diwajibkan link ciptaan itu misalnya tadi menciptakan buku, maka masuk ke websitenya fakultas, silakan. Latar belakang ciptaan bisa diceritakan kenapa
ciptaan ini muncul bisa diceritakan dengan menulis 3 atau 4 kalimat. Kebaruan ciptaan dibandingkan ciptaan sejenis bisa diterangkan juga. Tadi menciptakan buku perbedaan dengan buku sejenis bagaimana? 3 4 kalimat. Kegunaan ciptaan untuk masyarakat bisa dijelaskan 3 hingga 4 kalimat. Kemudian formulir 3, surat pernyataan hak cipta, ini adalah surat pernyataan yang dimaksud di sini, yang kita nanti unggah. Surat pernyataan hak cipta sama, nama sesuai KTP, kewarganegaraan kita tulis Indonesia semua, alamat semua. Dengan ini menyatakan bahwa karya cipta yang saya mohonkan berupa diisi subjenis ciptaan, berjudul apa, ini sudah bawaan dari sistem ya. Kemudian ada nama kota, tanggal, bulan, tahun. Semua nama pencipta itu tulis ini dan menggunakan materai. Memang ada sedikit kesalahan karena kalau mengacu sini memang ada sedikit ambiguitas pemegang hak cipta dan pencipta. Namun yang dimaksud di sini ini template dari sistem yang dimaksud pemegang hak cipta yaitu adalah pencipta. Sehingga kita tulis nama pencipta sini semua bertanda tangan di atas materai. Kemudian yang formulir 4 terkait dengan surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini nama sesuai KTP, alamat, kecamatan, kelurahan, kota, provinsi, pekerjaan, kewarganegaraan, eh, kewarganegaraan ya. Ini kemudian email, telepon, dan HP. Memberi kuasa kepada nama bisa bisa ditulis seperti ini. Untuk mengurus surat pencatatan ciptaan berjudul apa? Kita tulis judulnya sesuai formulir di atas sebelumnya ya. Dilengkapi kota, tanggal, bulan, tahun, nama. Di sini dalam surat kuasa tidak perlu bermaterai. Kemudian formulir 5, surat pengalihan hak cipta. Tadi terkait dengan pemegangnya yaitu adalah Untak Surabaya. Nama, alamat adalah pihak satu, saya kepada Untak Surabaya ya, sesuaikan ini. Hak cipta berupa apa? Ditulis judulnya. Seringkali ini tidak diisi. Kemudian Surabaya atau kota di mana, tanggal, bulan, tahun, ada nama atas pemegang hak cipta, ada nama Dr. Tommy Michael SHMH. Kemudian pencipta di sini namanya, tanda tangan, sama pencipta, nama, tanda tangan, dan ada materai. Semua form ini dipisah dan dimasukkan di Google Drive per folder. Jadi misalnya formulir 4 ada di folder 4 sebagai contoh penamaan, isinya folder 4 yaitu formulir 4 dalam bentuk PDF dan dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word kenapa diberikan untuk mengubah data secara cepat masuk ke dalam sistem. Setelah itu beres semua, surat pernyataan diunggah, ada PDF, kemudian contoh ciptaan ini bisa berupa upload di sini atau bisa berupa link. Kalau link tadi itu bisa diakses ya, link atau enggak upload. Bukti pengalihan hak cipta dimasukkan, dimasukkan, kemudian surat kuasa wajib ada ini ya. Salinan resmi ini nanti surat pendirian LPPM atau UNTAK, scan NPWP juga sama seperti KTP. Bukti publikasi. Bukti publikasi kita unggah, masukkan di contoh. Ya. Sebagai contoh saya akan memasukkan surat pernyataan. Nanti akan keluar, ini akan keluar pilihannya ya. Scan KTP sebagai contoh ya. Saya masukkan file PDF, contoh ciptaan, sama surat kuasa, sama. Ini masukkan nanti ya. Kemudian kita simpan, kita cek dulu ya. Selanjutnya, 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 selanjutnya. Baru kita centang dan ajukan permohonan. Setelah ajukan permohonan, nanti akan muncul tagihan seperti ini.
akan muncul eh, notifikasi pembayaran seperti ini. Ketika muncul ini, maka ini harus dibayar hari ini juga. Jadi kalau kita mengajukan 3 sore harus dibayar sebelum jam 12 malam nanti. Kita memasukkan kode pembayarannya ini. Jika sudah selesai bayar, akan muncul seperti ini. Permohonan hak cipta Anda telah diterima. Sehingga nanti kita klik semua ini, saya klik kembali saja ya, karena ini sebagai contoh. Jika sudah bayar, nanti seperti ini. Kita klik action, print, nanti akan muncul sini. Cetak surat pencatatan. Nah, oke, demikian terkait dengan pengurusan hak cipta. Tentu nanti bisa disesuaikan dengan SK yang diakui di Untak Surabaya. Oke, selamat siang. Terima kasih.